Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Raffi Dewangga Asri dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kakak akan menjelaskan materi mengenai sifat-sifat perkalian asosiatif. Adik-adik udah pada tahu belum apa itu sifat-sifat perkalian asosiatif? Jadi, jika ingin tahu, simak video kakak ya. Sebelum kita masuk ke materi intinya, adik-adik udah tahu belum apa itu perkalian? Jika belum tahu, kakak akan kasih tahu nih. Apa itu perkalian? Perkalian dalam operasi hitung bilangan, perkalian adalah penjumlahan yang dilakukan secara berulang. Jadi, perkalian itu seperti penambahan adik-adik. Hanya saja, penambahan ini secara berulang. Beberapa persamaan umum dari perkalian adalah menambah, memperbesar, meningkatkan, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke contoh soal. Soal yang pertama ialah Dewa membeli 3 bungkus tahu. Setiap bungkus berisi 3 buah tahu. Berapa banyak buah tahu yang dibeli oleh Dewa? Nah, soalnya seperti itu ya adik-adik. Kita langsung masuk saja ke penyelesaiannya. Di sini terlihatkan bahwa ada tahu yang sudah disusun per bungkus. Dalam soal tadi dikatakan bahwa Dewa membeli 3 bungkus tahu dan setiap bungkusnya berisikan 3 buah tahu. Jadi, jika secara penambahan berulang, 3 bungkus tahu tersebut dipisah agar menjadi suatu bungkus tersendiri. Langsung saja kita mulai berhitung bersama-sama ya adik-adik. Jadi, 3 tahu ditambah 3 tahu hasilnya berapa hayo? Ya benar, hasilnya adalah 6 tahu. Lalu, 6 tahu ditambah oleh 3 tahu, hasilnya berapa? Ya, pintar sekali. Hasilnya adalah 9 tahu. Jadi, jika secara penambahan berulang, tahu yang dimiliki oleh Dewa ialah totalnya 9 buah tahu. Jika ditulis secara perkalian, maka 3 dikali 3 hasilnya 9. Maka itu adik-adik, perkalian adalah penambahan berulang. Apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya, kakak akan membahas mengenai sifat-sifat perkalian asosiatif. Adik-adik udah tahu belum apa itu sifat perkalian asosiatif? Jika pada belum tahu, kakak akan menjelaskan ya. Jadi, sifat asosiatif didefinisikan sebagai ketika lebih dari 2 angka dijumlahkan atau dikalikan, hasilnya akan tetap sama, terlepas dari bagaimana angka-angka tersebut dikelompokkan. Coba lihat rumus di bawah ya adik-adik. Jadi, asosiatif ini ketika kita merubah kelompoknya, jawaban dari perkalian ini akan tetap sama. Hasilnya terlihat rumus tersebut bahwa buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung, yang hasilnya adalah D. D ini menandakan jawaban ya adik-adik. Jika kalian sudah paham, sekarang ayo kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal perkalian sifat asosiatif. Dewa memiliki 3 kandang ayam. Setiap kandang berisikan 2 ayam betina. Lalu, setiap ayam betina menghasilkan setidaknya itu 2 telur. Jika Dewa ingin menghitung keseluruhan telur yang didapat, bagaimana cara menuliskan perhitungan tersebut?
Langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Jadi, dalam soal dijelaskan, Dewa memiliki 3 kandang ayam. Setiap kandang berisikan 2 ayam betina, dan setiap ayam betina menghasilkan 2 telur. Jadi, penjabaran secara sifat asosiatif adalah seperti di bawah ini. Jadi, terlihat bahwa buka kurung 3 kali 2 tutup kurung kali 2 sama dengan 3 dikali buka kurung 2 kali 2 tutup kurung. Jadi saya akan menghitung ruas kiri terlebih dahulu. 3 dikali 2 berapa, hayo? Ya, benar. 3 dikali 2 adalah 6. Lalu 6 dikali 2. Hasilnya adalah 12 total telur. Dalam ruas kiri bahwa terhitung adalah 12 total telur. Jadi kita akan menghitung juga di ruas kanan. 3 dikali buka kurung 2 dikali 2 tutup kurung. Karena yang buka kurung adalah 2 kali 2, jadi pertama kali yang dihitung adalah itu. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Lalu 3 dikali 4 hasilnya 12 total telur. Jadi walaupun kita mengubah pengelompokannya, hasilnya akan tetap sama, yaitu 12 total keseluruhan telur. Jadi begitu ya adik-adik mengenai soal sifat asosiatif dalam perkalian. Sudah paham belum nih tentang perkalian sifat asosiatif? Jika kalian sudah paham, kakak kasih soal latihan ya. Ini adalah latihan soal. Tolong dikerjakan ya adik-adik. Usai sudah pembahasan mengenai perkalian sifat asosiatif. Jadi begitu ya adik-adik mengenai perkalian sifat asosiatif. Kakak harap dengan adanya video ini, adik-adik dapat belajar perkalian sifat asosiatif dengan mudah. Sampai jumpa di video lainnya. See you!